Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Adila dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini akan membuat video testimoni dalam rangka pemenuhan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Otip Saktibi Hidayat MPD dengan tema Wawasan Nusantara terkait dengan sengketa perebutan wilayah di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai sengketa perebutan wilayah di Indonesia, saya akan menjelaskan sedikit apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebuah pemahaman yang mendalam tentang kepulauan Indonesia, termasuk wilayah, budaya, sejarah, dan keanekaragaman etnis yang ada di dalamnya. Lalu mengapa sih wawasan Nusantara ini berkaitan dengan sengketa perebutan wilayah? Dalam konteks sengketa wilayah, wawasan Nusantara ini sangat relevan karena berfungsi sebagai landasan pemahaman dan penyelesaian yang dinilai adil dan dapat membantu mencapai solusi yang berkelanjutan untuk menjaga perdamaian terhadap sengketa yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi, wawasan Nusantara dapat dianggap sebagai pendekatan yang bijaksana dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Kepulauan Indonesia. Beberapa alasan mengapa wawasan Nusantara penting dalam konteks ini adalah dapat dilihat dari segi sejarah dan warisan budaya. Wawasan Nusantara mencakup pemahaman yang luas tentang sejarah dan warisan budaya Indonesia. Dalam konteks sengketa wilayah, pemahaman ini dapat membantu mengenali klaim-klaim historis yang mungkin muncul dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Lalu dapat dilihat dari segi keberagaman etnis dan budaya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman etnis dan budaya yang sangat kaya. Wawasan Nusantara mendorong keberagaman dan mengakui bahwa setiap kelompok etnis dan budaya memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang di wilayah Indonesia. Lalu prinsip kedaulatan negara. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya prinsip kedaulatan negara dan menghormati batas-batas wilayah yang diakui secara internasional. Dalam menyelesaikan sengketa wilayah, prinsip ini dapat menjadi dasar bagi negosiasi yang adil dan resolusi yang berkelanjutan. Salah satu contoh kasus sengketa wilayah yang terkait dengan wawasan Nusantara adalah sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Legitan dan Pulau Sipadan di perairan sebelah timur Sabah, Malaysia. Pulau Legitan dan Pulau Sipadan terletak di dekat perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau ini berdasarkan argumen sejarah, geografis, dan hukum internasional. Indonesia berpegang pada argumen sejarah yang menyatakan bahwa Pulau Legitan dan Pulau Sipadan telah menjadi bagian dari wilayah Nusantara sejak zaman kolonial Belanda. Indonesia juga merujuk pada konsep wawasan Nusantara yang menekankan keberagaman etnis dan budaya di Kepulauan Indonesia untuk mendukung klaim wilayahnya. Sementara itu, Malaysia mengklaim bahwa Pulau Legitan dan Pulau Sipadan adalah bagian dari wilayah Sabah yang merupakan salah satu negara bagian Malaysia. Malaysia merujuk pada argumen sejarah dan penentuan batas yang diakui secara internasional. Sengketa ini telah dibawa ke Pengadilan Internasional atau International Court of Justice atau ICJ pada tahun 1998. Pada tahun 2002, ICJ mengeluarkan putusan yang memberikan kedaulatan atas Pulau Legitan dan Pulau Sipadan kepada Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah, penentuan batas kolonial, dan penafsiran hukum internasional. Dalam kesimpulannya,
Wawasan Nusantara dapat dianggap sebagai pendekatan yang berharga dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Kepulauan Indonesia dengan mempertimbangkan sejarah, prinsip kedaulatan negara, keberagaman etnis, dan budaya. Meskipun Indonesia tidak puas dengan keputusan ICJ, kedua negara menghormati putusan tersebut dan berkomitmen untuk mempertahankan hubungan baik serta membangun kerjasama di berbagai bidang. Dalam kasus ini, wawasan Nusantara digunakan oleh Indonesia sebagai argumen untuk mendukung klaim wilayahnya. Namun, putusan ICJ menegaskan bahwa penentuan batas dan hukum internasional menjadi faktor penentu dalam sengketa wilayah ini. Lalu, apa yang harus dilakukan agar kasus sengketa wilayah tidak terjadi lagi? Untuk mencegah kasus sengketa wilayah terjadi di masa depan dan meningkatkan implementasi wawasan Nusantara, beberapa langkah yang dapat diambil adalah dengan yang pertama, penguatan diplomasi. Meningkatkan upaya diplomasi dalam menyelesaikan sengketa wilayah melalui dialog, negosiasi, dan kerjasama antara negara-negara terkait. Diplomasi yang kuat dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencari solusi yang saling menguntungkan. 2. Penegakan hukum internasional. Memastikan bahwa ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS dihormati dan ditegakkan oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa wilayah. Hal ini melibatkan pengakuan dan pematuhan terhadap batas-batas wilayah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wawasan Nusantara, keberagaman budaya, dan pentingnya menjaga perdamaian serta keutuhan wilayah. Pendidikan yang mempromosikan toleransi, kerukunan, dan pemahaman tentang identitas nasional dapat membantu mencegah konflik dan sengketa wilayah di masa depan. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah kasus sengketa wilayah di masa depan. Beberapa hal yang dapat dilakukan atau diperbaiki oleh masyarakat dalam lingkup wawasan Nusantara untuk mencegah kasus sengketa wilayah adalah yang pertama, kesadaran akan kedaulatan dan integritas wilayah. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Hal ini meliputi kesadaran terhadap batas-batas wilayah yang ditetapkan dan penolakan terhadap tindakan yang dapat mengancam kedaulatan negara. 2. Pendidikan dan pemahaman wawasan Nusantara. Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang wawasan Nusantara, termasuk keberagaman budaya, sejarah, dan pentingnya menjaga persatuan dalam keragaman. Pendidikan ini dapat membantu mengembangkan rasa cinta tanah air dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dapat aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait wilayah, baik melalui partisipasi dalam forum-forum lokal maupun melalui penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Partisipasi ini dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang keempat, pemanfaatan potensi lokal. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi lokal seperti pariwisata, budaya, dan ekonomi lokal untuk memperkuat kedaulatan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan. Ini dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan stabilitas di wilayah yang rentan terhadap sengketa. Kelima, penghargaan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam di wilayah mereka. Melindungi dan memelihara berkelanjutan lingkungan dapat membantu mencegah konflik yang disebabkan oleh persaingan atas sumber daya alam. 6. Dialog antar masyarakat. Masyarakat dapat membangun hubungan yang baik dan dialog yang konstruktif dengan masyarakat di wilayah tetangga. Hal ini dapat membantu mencegah munculnya mispersepsi,
peningkatan pemahaman bersama, dan membangun kepercayaan di antara masyarakat yang berbeda wilayah. 7. Peran media dan komunikasi. Media dan komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terkait sengketa wilayah. Oleh karena itu, media harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi. Baik, jadi itulah pembahasan mengenai wawasan Nusantara terkait kasus sengketa wilayah di Indonesia. Saya berharap dan kita semua pun berharap agar kasus atau konflik mengenai sengketa perebutan wilayah ini tidak terjadi lagi ya di Indonesia ini, karena sangat merugikan bangsa kita jika hal ini terulang lagi. Mungkin segitu saja, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.